Oke, selamat datang di Programmedia. Pada kesempatan kali ini saya akan mensimulasikan cara penggunaan layanan baru, yaitu billing internet. Di sini teman-teman bisa login ke client area, kemudian teman-teman bisa tes trial nih. Untuk awalan kita menyediakan trial selama 3 bulan. Kemudian opsinya ada 2, teman-teman bisa pakai subdomain dari bayar internet atau custom domain sendiri. Jadi kalau sudah punya domain sendiri bisa pakai domain sendiri. Kalau tidak punya domain, teman-teman bisa custom subdomain di sini. Misalkan namanya Perwira Media. Kemudian kalau punya kode referral dari rekan lain bisa dimasukkan ke sini. Kemudian submit order. Oke, karena ini gratisan, jadi teman-teman harus konfirmasi ke admin untuk aktivasi. Kalau sudah diaktifasi, layanan bakal muncul di service dan diaktif ini ya. Oke, di sini saya sudah ada yang aktif, test all bayar-internet.com. Kemudian tinggal diklik aja di sini. Kalau sudah diklik bakalan muncul ke landing page utama. Ini nantinya bisa teman-teman edit ya. Oke, kemudian bagaimana cara login sebagai adminnya? Teman-teman bisa ke sini ya, ke URL-nya diedit /out/login. Nah, di sini teman-teman harus membuat akses owner ya. Di sini nama lengkapnya harus sesuai. Untuk emailnya ini wajib aktif karena nanti kalau misalkan teman-teman lupa password itu hanya bisa di rollback via email aktif ya. Misalkan ini emailnya media.com, passwordnya oke. Kemudian buat akun owner, karakter. Oke, buat akun owner. Kalau sudah, teman-teman bisa login. Dia.com. Oke. Kemudian teman-teman harus melengkapi data ini dulu ya. Upload logo perusahaan, kemudian namanya, alamat emailnya, nomornya. Ini bisa disesuaikan bebas, alamatnya di kemudian kode pos. Untuk zona waktunya bisa teman-teman sesuaikan, mata uangnya masih pakai rupiah. Oke, teman-teman bisa simpan, kemudian ke tab ini untuk informasi di website ya, kemudian ke tab invoice. Untuk catatan yang di sini ini bisa digunakan untuk ketentuan ya, misalkan, dan ini nanti bisa diedit juga di invoice lagi. Misalkan di sini telah melakukan bayaran, bisa konfirmasi ke admin apabila status belum terbayarkan misalkan. Kemudian untuk bank bisa ditulis sesuai bank yang dimiliki ya. Kemudian tambah rekening juga bisa. Oke, kalau sudah tinggal disimpan aja. Kemudian di sini ini untuk settingan general ya. Kemudian di settingan landing page ini yang nantinya ada di sini. Nah, yang di sini itu teman-teman bisa edit di sini nih, di landing page ya. Tinggal buat konfigurasi default. Nah, di sini ada detail-detailnya, bisa teman-teman edit, bisa teman-teman preview. Nah, ini misalkan yang daftar sekarang nih, misalkan mau diganti jadi ayo gabung misalkan.
tinggal di save aja, add perubahan. Di sini nanti otomatis berubah. Oke, kemudian yang di bawahnya juga iya, termasuk dengan paket paling populer nih. Misalkan mau diedit, yang populer itu diganti ini ke yang ini, yang basic misalkan. Lihat perubahan, nanti otomatis ganti ke yang sini. Nah, ini teman-teman bisa edit semuanya bebas sesuai dengan keinginannya, mulai dari navigasinya. Kemudian di sini ada headline-nya, ada Star Hero di sini. Kemudian form cek tagihan. Ini untuk unggulan-unggulannya, misalkan ditambahkan dengan apa di sini bebas. Dan fitur-fitur yang bakal diunggulin di sini tinggal diisi aja. Oke, sampai dengan paket dan testimoni. Oke, itu untuk landing page ya. Untuk payment gateway di sini teman-teman bisa menambahkan beberapa opsi ya. Ada TriPay sama Duitgo. Nanti akan saya buatkan integrasi terpisah ya dari video ini. Ini bisa pakai payment gateway asalkan teman-teman sudah memiliki payment gateway yang production ya. Karena di Duitgo maupun TriPay untuk payment gateway ada yang trial dan production. Oke, kemudian user management. Nah, ini nantinya akan ada beberapa role ya. Ada admin sama teknisi dan owner tentunya. Nanti tapi untuk fitur ini belum ada, akan ada ketika update selanjutnya. Kemudian di automation di sini teman-teman tinggal di integrate cron. Nah, di sini ada isolir. Isolir ini untuk tanggal kapan dia akan terisolir. Misalkan setiap tanggal 20 statusnya di on kan, maka dia akan aktif. Kalau off berarti dia nggak aktif. Kalau run berarti dijalankan saat ini juga. Kemudian generate invoice setiap tanggal berapa nih, misalkan tanggal 1 berarti tanggal 1, 5 tanggal 5 seperti itu. Oke, kemudian ini untuk payment gateway saya rekomendasikan pakai salah satu ya. Ini untuk intervalnya, untuk interval request datanya. Karena belum ada, saya masih matikan dulu. Kemudian di sini ada file automation. Di sini untuk informasi kegagalan di automationnya. Kemudian kembali ke dashboard. Ini informasi detail ya dari ringkasan keseluruhan. Kemudian di MikroTik server, di sini teman-teman bisa untuk mengkoneksikan billing ke servernya ya. Di sini sudah kami sediakan L2TP ataupun SSTP script untuk dipaste di MikroTiknya ya. Oke, di sini sudah saya sediakan MikroTiknya untuk testing ya. Paste aja. Kemudian kalau sudah di interface ini muncul ya, muncul akunnya, IP lokalnya sekian, kita copy masukkan ke sini, host, kemudian main servernya misalkan Media. Untuk portnya di sini bisa teman mencari di IP service. Ini port AP-nya pastikan enable, jangan sampai disable. Kalau disable berarti nggak bakal aktif, nggak bakal bisa. Atau di custom berarti harus dirubah sesuai dengan yang dirubah. Kemudian username dan password kami rekomendasikan buat yang baru dan sistem user ya, yang baru dan sulit ya. Ini karena testing saya permudah. Ini khusus user khusus untuk login ke billing. Kemudian router OS-nya di sini saya pakai router OS versi ke 6 ini ya, 649.
Kalau pakai 7 tinggal diklik 7, tapi ini saya pakai 6, jadi 6. Tambahkan ke server, ya tambah. Oke, kalau berhasil maka terhubung. Di sini ada detail monitoringnya. Kita ke produk. Oh ya, kalau di sini teman-teman ada server tambahan, tinggal ditambah aja di sini server barunya. Nanti berarti billing satu ini bisa untuk beberapa site yang berbeda ya. Dan untuk monitoring di sini untuk monitoring layanannya karena belum ada, nanti kita lihat berikutnya. Kemudian di produk, di sini teman-teman bisa nambahin produk baru. Misalkan di sini paket booster 10 Mbps MB, kemudian kode produknya B10M, misalkan harganya 150.000. Alamat lokalnya di sini bisa custom ya, tidak harus sama dengan yang di existing saat ini karena nanti akan otomatis memperbarui, dia akan nggak perlu komunikasi sama Mikrotik. Jadi teman-teman kalau sudah login di billing bisa diatur lewat billing ya. Nanti saya tunjukkan konfigurasi di Mikrotiknya. 10.1, kemudian untuk poolnya tik 100 misalkan. Di sini untuk batas kesempatan ada dua opsi, pakai simple atau advance. Advance yang seperti ini, kemudian yang simple ini aja, ini pakai yang simple 10 MB berarti 10 M. Kemudian ini mau pakai pajak atau enggak, ini saya enggak pakai pajak, jadi tinggal ditambahin aja. Kemudian saya bikin paket baru lagi, misalkan paket booster 50 MB misalkan, B50M, harganya 500.000 misalkan. Kemudian poolnya saya bedakan 8 51 100, ini 50M. Kemudian coba ini yang kita pakai pajak ya. Kemudian rate pajaknya itu bisa kita atur misalkan 10, 11 ya, kita tambah. Kemudian kalau sudah ke produk ini masih bisa diedit atau dihapus ya. Kemudian kita ke distribution. Di distribution ini fungsinya untuk ODP, kita add data. Nah di sini ada beberapa opsi ya, ODP, ODC, POP, BTS, HTP, Other. Kita coba ambil di area Jogja misalkan ya. Sini kita copy, kemudian kita tinggal paste aja di sini. Nah oke, nanti mapnya akan menyesuaikan. Kemudian ODP misalkan Jogja ODP 1 misalkan, kodenya juga ini ODP 1. Ini untuk nama yang bawah itu kode otomasinya ya, misal DIA, DIY 1 misalkan Jalan Tugu Jogja misalkan, patokannya dekat itu. Nah kalau from ini belum ada karena kita baru pertama kali buat ODP ya. Kalau kita bikin ODP kedua itu bisa dibikin seperti ini, misalkan ODP nya di jadi di Tugu nih, kita pindah ke sini misalkan. Oke, kita paste. Bakal muncul, oke. Dan ODP misalkan DIY ODP 2. Kemudian jalan nggak tahu. Dan patokannya ya dekat situ lah. Nah, ini bisa from ODP mana? Gitu. Jadi ini terhubung dari ODP yang mana. Submit. Kalau sudah di sini bakal muncul map. Nah, map ini teman-teman bisa lihat ya. Jalur. Di sini juga bisa dibikin
garis untuk OTP-nya. Saling terhubung ya. Ini untuk OTP. Kemudian ke customer, teman-teman bisa tambahkan customer di sini, tambah baru. Namanya misalkan Subejo. Identitas ini bisa untuk KTP atau identitas lain. Nomor teleponnya bebas. Sesuaikan emailnya Subejo. OTP-nya itu pilih alamatnya RT 01 RW 02 dusun sudah tahu, provinsinya Yogyakarta, kabupatennya Kota Jogja, distriknya Gondokusumon, ini Keliteran ya. Oke, servernya ini karena hanya ada satu ya yang di sini, maka kita pilih server Oramedia. Kemudian metodenya PPOE, kemudian usernya di sini bisa lihat existing yang ada di sana, existing yang ada di servernya Oramedia, atau teman-teman bisa bikin secret baru. Di sini saya coba yang existing ya, yang sudah ada, yaitu klien. Kemudian untuk paketnya misalkan yang 150 MB. Kemudian kecuali disortir ini tidak. Kemudian untuk lokasinya bisa milih ini. Misalkan tadi dekat DP1 ya. Misalkan di sini. Paste. Oke, kita tinggal submit. Oke, kita tambahkan lagi pelanggan yang pelanggannya itu baru. Sebentar, kita bisa lihat di sini kalau memang sudah aktif tadi ya. Subejo, ini kan Subejo, IP-nya aktif. Ini poolnya saya beda. Sebentar. Nah ini karena belum saya terminat ya, jadi pakai existing yang sebelumnya saya konfigurasi tidak sesuai dengan yang baru. Tapi kalau nanti kita terminate dan create ulang, maka akan otomatis menggunakan pool yang baru. Oke, ini sudah aktif sekarang. Kemudian kita tambahkan pelanggan baru. Saya akan Subejo. Oke, opsional. Kita DP2 T05 T01 dusun sini Jakarta Danurjo Tegal Anggung Oramedia POE. Kita bikin baru misalkan scriptnya 2025 ini. Oke, paketnya yang 50. Kemudian lokasinya area mana ya, sini misalkan. Oke, kalau udah dipaste tinggal di submit aja. Oke, nggak ada ya karena memang nggak ada device-nya. Kemudian di invoice ini tadi untuk customer ya, kita cek detailnya dulu. Untuk detail di sini ada beberapa informasi, yaitu ID customer. Ini untuk ngecek di sini ya, dicek tagihan di sini nanti setelah saya generate invoice. Kemudian nama lengkap, identitas dan informasi lainnya ini juga bisa ke WhatsApp, ke telepon. Kemudian ini nanti ada traffic real time-nya dan di bawah ada log aktivitasnya. Oke, kita coba generate invoice dulu. Oke, sudah ada invoice-nya 2 hari lagi ya, expired.
Kemudian kita coba cek tagihannya. Oke, di sini ada invoice yang belum dibayarkan, tinggal dibayar sekarang. Belum bisa ya karena tidak ada payment gateway-nya. Tapi di sini sudah ada PPN. Coba kita cek yang tidak ada PPN-nya. Punyanya Bejo. Kembali ke beranda, kita tambahin Bejo. Nah, di sini tanpa PPN ya. Oke. Kemudian misalkan teman-teman juga pengen generate invoice yang bulan selanjutnya atau bulan sebelumnya di paralel, misalkan ada promo bayar 3 bulan sekaligus atau apa itu bisa. Misalkan Agustus mau sekalian bayar, tinggal create aja invoice-nya. Nanti ini punya siapa? Oke, nanti di sini tagihannya bakalan double. Nah, ada 2 ya. Seperti ini. Kalau memang sudah dibayarkan, di sini secara manual bisa diklik bayar. Karena memang belum ada payment gateway-nya ya. Kalau memang teman-teman ternyata salah klik bayar, bisa teman-teman klik batal bayar. Oke. Kemudian kalau mau disuspend juga bisa suspend manual di sini. Profile advance karena kita belum membuat konfigurasi isolir ya. Oke, selanjutnya coba kita bayarkan invoice dari Bejo. Kita bayar, kita lunas, kita cek Bejo. Nomor pelanggannya ini, kita kembali ke dashboard, cek tagihannya. Ini kalau sudah dibayarkan ya, maka tidak ada tagihan di sini ya. Oke. Kemudian ada satu yang terlewat, yaitu di sini nih. Di sini ada IP address ya di sini. Nah, di sini teman-teman bisa akses router customer ya. Ini saya coba akses di sini, bisa apa enggak? Bisa. Kemudian pakai IP publik juga bisa di sini ya. Kita akses router ketika di luar jaringan, maka tetap bisa juga pakai IP publik dari Pranamedia. Jadi di sini benefitnya adalah ketika menggunakan dial dari Pranamedia, maka teman-teman otomatis dapat IP publik forwarding untuk akses ke router customer ya. Tuh, kemudian ini ada bandwidthnya. Coba kita akses sini ya. Nah, bakal di sini ada peak real time ya yang sedang diakses. Oke, seperti itu saja tutorialnya. Nantinya di video berikutnya akan kami coba integrasikan dengan isolir dan juga payment gateway. Tapi sebelum ke sana, teman-teman juga bisa request trial ke admin untuk coba-coba pilih ini, karena memang kami gratiskan selama 3 bulan ya. Oke, semoga kita bisa bekerja sama. See ya.